Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat dimanapun kita berada pada saat ini. Sekarang kita akan bahas pergerakan harga XAUUSD ya. Ini cantik banget ini strukturnya. Oke, kita mulai dari time frame H4. Di time frame H4 kita sudah tahu ya. Nah, di sini terbentuk change of character. Jadi kita sudah tahu nih bahwa pergerakan harga ini sudah ada perubahan. Artinya dari tadinya penurunan, ini sekarang sudah ada potensi kenaikan ya. Nah, itu. Hanya saja saat ini harga ini harus membuat eh, high ini menjadi valid. Setelah itu nanti dia akan mencari order block di area bawah ini. Nah, untuk saat ini kita sudah melihat bahwa high ini sudah benar-benar valid di mana dia sudah berhasil break area ini. Nah, ini area fullback pertama kalinya merupakan suatu inducement. Oke. Saat ini harga sedang berada di area ini, order block ini pada H1 sebenarnya ya. Tapi kalau kita perhatikan ini juga merupakan area eh, boss di H4 ini ya, karena kalau kita perhatikan di sini, ini dia sudah merupakan high yang valid ya. Ini berhasil closing area pullback-nya ini. Nah, ini sudah area yang valid, tapi kita harus pahami teman-teman bahwa ini boss di dalam internal structure ya. Karena eksternalnya kita sudah tahu nih, di atas ini sudah terbentuk change of character. Jadi kalaupun kita anggap ini sebagai boss di H4 ya, nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting kita pahami bahwa ini eh, merupakan internal strukturnya teman-teman. Nah, beda cerita jika kita lihat di time frame H1 ya. Nanti kita akan bandingkan. Nah, kalau di H1 teman-teman beda cerita. Ini merupakan eh, struktur eksternalnya. Kenapa? Karena kita perhatikan ini bos di bawahnya ada nih. Ini bos di H1. Ini eh, height-nya sudah valid ya. Nah, ini bosnya dan ini juga merupakan bos. Jadi di H1 dia merupakan eh, eksternal struktur ya di time frame H1 ini. Nah, itu bedanya dengan di time frame H4. Boleh-boleh aja kita anggap dia sebagai bos di H4, tapi kita harus pahami bahwa ini adalah internalnya di H4. Nah, beda cerita dengan di H1 ya. Nah, jadi saat ini harga sedang berada di area POI H1, teman-teman. Nah, namun kita sudah sedikit terlambat ini ya. Bukan sedikit lagi ya, sudah banyak telat ini. Ini kan harga sudah naik nih. Dan ini masih ada ya di H1, masih ada POI. Nah, ini shadow candle ini ya. Karena kalau kita perhatikan di sini, ini sudah tidak fresh ya. Sehingga kita boleh gunakan ini shadow-nya dan kita boleh refine ini ke M30 atau M15. M15 berarti ini. Nah, gunanya untuk melihat area yang masih fresh, teman-teman. Di sini kan masih ada nih. Jadi ini masih bisa kita gunakan pada H1 tersebut. Nah, ini boleh kita gunakan untuk entry buy-nya. Oke. Ini satu POI, di sini langsung naik dia ya. Oke, sekarang kita sudah tahu nih POI ada satu lagi di time frame H1 ini ya, dengan adanya boss di sini. Nah, kalau nanti dia berhasil eh, menjadi change of character di H1 ini teman-teman, berarti potensi masih akan turun ya. Tapi ingat, jika di H1 turun berarti itu hanya mencari order block di time frame H4. Nah, berarti kita boleh tandain nih untuk order blocknya di time frame H4 ini. Ketika nanti dia berhasil closing di bawah ini, berarti kita boleh cek di sini ada POI. Coba kita cek yang lain. Ini coba kita refine nanti ya. Kita coba menggunakan shadow ini. Karena kalau shadow di candlestick
time frame besar ini merupakan area base di time frame kecil ya. Jadi kita boleh refine untuk melihat area yang masih fresh. Nah ini. Sekarang kita langsung ke H1. Oke, pada H1 ini tepat ini. Shadow candlestick di H4. Tepat ini order block yang masih fresh di H1 ya. Nah, masih bisa kita gunakan. Ini area terakhirnya nih. Di time frame H4. Nah, ini. Sekarang kita refine yang lain. Oke, ini sudah selesai kita refine. Jadi inilah hasilnya. Ini area-area yang bisa kita gunakan pada time frame H4 ini. Nah, ini area-area zone entry ya atau order block teman-teman yang bisa kita gunakan di time frame H4 untuk mengambil buy-nya. Nah, itu. Coba kita masuk sekarang ke time frame M30. Kita akan cek dulu di sini boss terakhir. Ini low-nya ini sudah valid ya, teman-teman ya. Di sini dia valid. Coba kita cek ya. Nah, ini kenapa dia valid? Karena dia berhasil close ini ya. Nah, ini merupakan fullback-nya. Berhasil di close dan low ini menjadi valid. Kita lihat langsung berhasil di break ke bawah. Ini bosnya berarti di sini high yang sudah valid ya. Ini terlambat ini ya. Sayang sekali nih teman-teman. Kalau ke H1 ini lebih bagus nih teman-teman. Nah, ini di H1 juga merupakan boss ya karena inducementnya sama nih. Nah, di area ini. Telat ini entry. Zone entry itu ada di sini. Wah, ini bagus banget ini teman-teman. Wih. Nah, di sini teman-teman. Ini zone entry-nya tadi masuk ke zone ini langsung ya drop. Ini ada 1000-an poin ini. Waduh, sayang sekali ya baru buka market sekarang ini. Ini dia rejection dari area ini ya. Ini masih fresh ya, wajar sih. Ini rejection dari order block yang masih fresh ini ya. Ini kita coba ke M30. Nah, ini kan menjadi area yang apa namanya? Valid ya. Nah, kenapa area ini valid teman-teman? Karena dia berhasil ngebreak ini. Nah, ini area yang valid di break berarti di sini ada posnya ya. Nah, berarti itu area entry di sini pas banget ini ya. Langsung ada rejection ini ya. Ini menjadi inducement ketika kita menganalisa ke atas teman-teman. Nah, ini menjadi inducementnya di time frame M30 ya. Inilah yang membuat low ini menjadi valid. Naik, ini ada order blocknya di sini. Tadi yang di H1 ini kita lihat kalau di M30 ini merupakan order flow ya. Nah, gitu teman-teman. Di H1 tadi order block, di M30 dia merupakan order flow. Nah, ini bagus banget ini langsung turun dan di sini langsung naik kembali ya. Oke teman-teman, jadi potensinya masih tetap turun ya sebelum nanti dia membuat change of character di sini ya di M30 atau di H1 sama nih strukturnya. Nah, tetapi nanti kalau dia berhasil close di sini berarti potensi sudah bergerak kenaikan teman-teman, melanjutkan atau menjawab change of character yang ada di H4 ini. Nah, kalau dia terbentuk change of character di M30 atau di H1. Untuk sekarang sih potensinya masih penurunan ya karena di sini langsung ada respon ya dari zone entry ini. Nah, walaupun di sini sudah ada rejection tapi ini sudah tembus loh. Nah, ini sudah low-nya yang lebih rendah dibandingkan ini ya.
Oke teman-teman, potensinya seperti inilah yang akan terjadi di XAUUSD ini, masih penurunan. Untuk order block yang bisa kita gunakan buy itu sudah kita tandakan di sini. Ini pada time frame H1. Nah, semua ini pada time frame H4 ini ya, semua. Ini tapi sudah kita refine ini. Ini sudah area-area yang bagusnya nih teman-teman, untuk melakukan entry buy. Satu lagi ya, tinggal ini ya, di H1. Hanya tinggal satu ini. Kalau dia break nanti, close body berarti masih potensi penurunan, mencari order block yang bagus untuk melanjutkan atau menjawab change of character yang ada di sini. Nah, itu aja teman-teman. Itulah yang bisa kita pahami di XAUUSD ini pada saat ini ya, di jam sekarang ini. Oke teman-teman, sekian aja untuk analisanya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.